وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima yang semoga selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh terhenti dari ingatan dan segenap jiwa raga kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat, karunia, anugerah yang begitu banyak berlimpah untuk masing-masing kita. Tidak terasa 15 hari yang pertama di bulan mulia ini, Ramadan 1443 Hijriah, telah kita lewati. Rasa-rasanya baru beberapa hari yang lalu, tapi inilah perjalanan waktu yang semakin terasa lebih cepat sebagai salah satu di antara tanda makin dekatnya hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan taufiknya kepada kita untuk bijak dan cerdas memanfaatkan sisa usia yang Allah Subhanahu wa ta'ala percayakan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang istiqamah di atas kebenaran, di atas ketaatan kepadanya, mengikuti tuntunan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita kelak tutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat berikut salam semoga tidak henti-hentinya pula tersampaikan kepada Nabi tercinta, Nabi kita yang dengan penuh kesungguhan kita ikuti keteladanannya. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan hanya kita dambakan syafaatnya, tapi kita juga memohon dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengumpulkan kita dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi. Allahumma amin. Ikhwah dan akhwat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita tahu bersama bahwa Islam adalah agama akhlak. Betapa tidak Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dalam hadis yang sahih, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang salih. Dalam riwayat yang lain, makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka tidak satupun di antara akhlak yang luhur, perangai yang indah, kecuali menjadi bagian dari tuntunan akhlak di dalam agama kita. Di dalam sebuah ayat, tepatnya pada surat An-Nahl ayat 90,
Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ayat ini biasa dibacakan oleh imam di penghujung khutbahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan adil, semua kebaikan, dan menyantuni kerabat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari perbuatan keji, perbuatan mungkar, dan kezaliman. Hal ini disampaikan kepada kalian oleh Allah sebagai bentuk nasihat, semoga kalian dapat mengingatnya. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini merupakan ayat jami'ah yang bersifat universal. Semua bentuk kebaikan masuk ke dalam tuntunan agama Islam, maka itu diperintahkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan serta mengondisikan hal itu sejak pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi utusan Allah. Karenanya 40 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, tidak pernah terbukti satu kali pun Rasul sallallahu alaihi wasallam berdusta. Artinya beliau selalu jujur, dan jujur adalah akhlak mulia. Selama itu pula beliau terbukti sebagai seorang yang amanah. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga terdekatmu wahai Muhammad, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru dengan suaranya yang lantang agar kemudian kaum Quraisy berkumpul. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, kalau aku mengabarkan bahwa akan ada satu ancaman datang kepada kalian dalam waktu dekat, apakah kalian percaya kepadaku? Semua mereka serempak menyatakan, ma'ahidna alaika kadhiba, kami tidak pernah mendapatkan kau satu kali pun berdusta. Artinya kami percaya kalau kau mengabarkan sesuatu wahai Muhammad, kami tidak akan pernah mendustakannya. Disitulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi untuk sampaikan kepada mereka bahwa beliau telah diangkat oleh Allah sebagai utusannya, maka gengsi pun menutupi mereka. Yang ingin digarisbawahi di sini adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun, bahkan lebih daripada itu 23 tahun berikutnya, tidak satu kali pun beliau pernah berdusta. Siapa yang mampu melakukan itu di sepanjang hidupnya? Satu kali pun tidak pernah berdusta. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan, mengondisikan agama akhlak ini dibawa oleh seorang Rasul yang terbukti di atas jagat raya ini selalu menampilkan akhlak yang mulia. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan pada surat Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas khuluq, akhlak yang agung. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menafsirkan ayat ini, la'ala khuluqin azim, berada di atas akhlak yang mulia. Kata beliau, la'ala dinin azim, engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas agama yang agung. Berarti akhlak sama dengan agama, agama sama dengan akhlak. Maka semua syariat agama Islam dari awalnya hingga akhirnya mengajarkan dan mencerminkan kemuliaan akhlak pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau suatu ketika Qatadah, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang tabi'in bernama Qatadah bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai Aisyah, ibunda kaum mukminin,
bagaimanakah dahulu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Ibunda Aisyah tidak mendapatkan kesulitan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Simpel saja. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Dari awalnya hingga akhirnya, semua bagian ayat yang ada dalam Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh sebab itu kita diperintahkan untuk meneladani beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah tegaskan pada surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keteladanan yang terindah bagi mereka yang beriman kepada Allah, bagi mereka yang beriman kepada hari akhir, dan senantiasa banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan banyak sekali pesan-pesan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk kita semua sebagai umatnya agar kita berakhlak mulia. Selain beliau menuntunkan bagaimana berakhlak mulia ketika berada di kesendirian hanya bersama Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana berakhlak mulia di hadapan sesama manusia, mulai dari berakhlak terhadap kedua orang tua, berakhlak kepada pasangan hidup apakah suami atau istri, berakhlak mulia kepada anak, berakhlak mulia kepada saudara, berakhlak mulia kepada tetangga, berakhlak mulia kepada atasan, kepada bawaan, dan seterusnya. Selain itu dituntunkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan ke dalam sanubari para sahabat dan semestinya kita semua sebagai umatnya untuk termotivasi membentuk diri memiliki akhlak yang mulia. Saya coba sebutkan cepat di antara sekian banyak hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan, motivasikan kepada kita agar kita berakhlak mulia. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum linisaihim. Kata beliau, yang paling mulia imannya di antara seluruh kaum mukminin adalah yang paling indah akhlaknya. Saya coba ulangi. Kata beliau, yang paling sempurna imannya di antara seluruh kaum mukminin adalah yang paling indah akhlaknya. Dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Subhanallah. Ini motivasi dari Nabi SAW. Kalau kita ingin menjadi hamba yang imannya sempurna, bukan iman abal-abal, iman yang qualified, iman yang berkualitas, iman yang berada pada papan atas, hendaklah kita cerminkan itu pada akhlak yang mulia. Karena seorang mukmin tidak tong kosong nyaring bunyinya. Seorang mukmin berakhlak mulia dalam setiap bagian dimensi hidupnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi penjamin, barang siapa berakhlak mulia maka dia akan mendapatkan satu rumah khusus, istana spesial baginya di surga bagian yang tertinggi. Beliau bersabda, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu. Aku, kata Nabi, yang menjamin satu istana di surga bagian tertinggi bagi siapa saja di antara umatku yang baik, yang indah akhlaknya. Allahu Akbar. Ini motivasi dari beliau, mendorong kita untuk berakhlak mulia. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nasal jannah. Rasul, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga?
Beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga adalah takwanya kepada Allah, hubungan baik dirinya dengan Allah. Wa husnul khuluq, dan akhlak mulia, hubungan baik dirinya dengan sesama manusia. Subhanallah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang dapat memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba mukmin di hari kiamat melebihi akhlak mulia. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memberatkan timbangan kebaikan hamba mukmin di hari kiamat melebihi akhlak yang mulia. Dan ketika disebut akhlak yang mulia, maka ini bersifat umum, luas. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun akhlak kepada dirinya dan kepada sesama manusia. Ketika disebutkan akhlak mulia secara umum, maka ia mencakup hubungan baik dirinya, akhlak yang mulia kepada Allah, hubungan baik dirinya dengan jiwanya sendiri, dan hubungan baik dirinya dengan sesama manusia. Kemudian motivasi terakhir yang cepat saya sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Kata Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh di antara yang paling aku cintai dari kalian, dan di antara yang akan paling dekat tempatnya bersamaku di antara kalian adalah yang paling indah akhlaknya. Allahu Akbar. Jadi kalau kita mau dicintai oleh Nabi, bahkan termasuk deretan yang paling dicintai Nabi, dan kalau kita mau menjadi deretan yang paling dekat tempatnya dengan Nabi, tempat Nabi di hari kiamat di mana, Pak? Di surga yang tertinggi. Kalau mau paling dekat tempatnya dengan Nabi, modal utamanya adalah berakhlak yang mulia. Sekali lagi, konteks akhlak mulia di sini adalah akhlak mulia kepada Allah, akhlak mulia kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan itu, izinkan kami untuk sedikit mengulas pada kita semua di kesempatan pagi hari yang baik dan berbahagia ini, karena kebetulan kita berada di bulan mulia Ramadan, maka sesungguhnya Ramadan adalah momen madrasah akhlak mulia. Ramadan adalah momen madrasah yang membentuk akhlak mulia pada diri kita. Terlalu banyak ayat dan hadisnya. Saya akan coba sebutkan beberapa di antaranya. Akhlak mulia seorang hamba kepada Allah di bulan Ramadan tercermin pada beberapa poin. Yang pertama, akhlak mulia seorang hamba kepada Allah di bulan Ramadan tercermin dalam beberapa poin. Di antaranya yang pertama, iman dan ihtisab. Apa itu iman? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin akan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin akan keesaan hak Allah dalam semua bentuk ibadah para hambanya. Iman kepada Allah dengan semua konsekuensi dari iman tersebut. Sekaligus ihtisab, perjalanan ujian kita melakukan semua bentuk ibadah, kita harapkan balasan pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di ayat yang sering kita dengar di bulan suci seperti ini, ayat 183 dalam surat Al-Baqarah, ayat tentang kewajiban berpuasa. Coba kita perhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba yang beriman, kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali kewajiban puasa dengan panggilan iman.
Perlu diingat, di dalam Al-Quran ada berbagai bentuk panggilan. Di antaranya adalah ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Ayat tentang kewajiban puasa bukan berlaku untuk seluruh manusia, hanya untuk mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahihah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Kita tahu sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu di antara kaum muhajirin, berasal dari Makkah. Beliau itu bentuk fisiknya, mohon maaf, kecil, kurus. Bahkan ketika beliau sedang naik ke sebuah pohon, sebagian sahabat ada yang menertawakan kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan hal itu ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak ditertawakan. Rasulullah alaihi salatu wasallam sampai menegaskan, demi Allah, kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada gunung Uhud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'ak fa innahu amrun yu'maru bihi aw nahyun yunha anhu." Jika engkau dengar di dalam Al-Qur'an ada ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka jadikan pendengaranmu menyimak dengan seksama, bukan asal dengar, tapi perhatikan dengan seksama. Kenapa? Fa innahu amrun yu'maru bihi. Pasti setelah itu ada perintah yang Allah tetapkan atau ada larangan yang Allah waspadakan. Ternyata ayat kewajiban puasa diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka mohon maaf hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, jangan sampai puasa kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jangan sampai puasa kita hanya sekedar rutinitas tahunan. Jangan sampai puasa kita hanya sekedar ikut-ikutan. Puasa kita harus ditegakkan atas dasar iman kepada Allah dan hanya mengharapkan balasan pahala darinya. Itulah yang Nabi tegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadannya atas dasar iman dan hanya mengharapkan balasan pahala dari Allah, maka puasa yang seperti itu yang akan menggugurkan dosa-dosa telah lalu. Jadi bukan otomatikly, Pak. Bukan otomatis kalau kita puasa Ramadan berarti kemudian kita betul-betul gugur dari semua catatan dosa. Bukan otomatis. Syarat dan ketentuan berlaku atas dasar iman dan hanya mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ulama berpendapat, dan pendapat ini yang lebih hati-hati, ketika Nabi SAW berpesan, "Man lam yubayyit as-siyama minal laili fala siyama lahu." Siapa yang tidak menghadirkan niat untuk puasa Ramadan sejak malam hari sampai sebelum terbitnya fajar, siapa yang belum menghadirkan niat, maka tidak terhitung siyam baginya. Subhanallah. Ini serius pesan Nabi SAW. Maka ketika kita sedang sahur, minimalnya ya, sesaat sebelum dikumandangkannya azan fajar, kita hadirkan di dalam niat kita tersebut ada iman, ada ihtisab, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap puasa yang kita lakukan. Bukan asal jalan. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki ada madrasah iman di sepanjang Ramadan. Ada madrasah iman di sepanjang Ramadan. Sebagaimana juga qiyam tarawih. Tarawih, jangan sampai kita asal-asalan. Saya betul-betul kagum ya dengan jamaah Masya Allah Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima. Semoga Allah berikan istiqamah dan keikhlasan. Begitu keluar dari salat tarawih, Masya Allah,
Sayang kalau kemudian ternyata salat malam atau qiyamul lail tersebut hanyalah sekedar menahan rasa kantuk. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa as-sahar." Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak dia dapatkan dari puasanya kecuali lapar. Artinya tak bernilai pahala. Dan berapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail tidak dia dapatkan dari qiyamul lail alias tarawihnya kecuali begadang saja. Capek iya, menahan ngantuk iya, tapi ternyata tidak bernilai pahala. Terus harus bagaimana Ustaz? Lihat hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang melakukan qiyam Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan balasan pahala dari Allah, maka qiyam seperti itulah yang akan menggugurkan dosa-dosanya telah lalu. Subhanallah. Jadi iman ini memang dibentuk, Pak. Sepanjang Ramadan iman ini dibentuk. Ramadanlah madrasah kita untuk mengasah keimanan, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qama lailatal qadri." Nah, ini perlu kita persiapkan ini. Kita sekarang tanggal 16 Ramadan. Hari ini dan 4 hari ke depan, kemudian kita masuk malam ke-21 hingga akhir Ramadan nanti, tentu kita mengharapkan kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Maka ada anjuran buat kita beriktikaf, qat'ul alaiq 'anil khalaiq li khidmatil khaliq. Putus hubungan dengan semua makhluk untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu sampai bikin tenda-tendaan, Pak. Dipasang seperti tenda buat beliau, betul-betul berkhalwah, mencari kelezatan berkhalwah, menyendiri bersama Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang i'tikaf. Ini harus kita hidupkan pada diri kita. Salah satunya adalah untuk mencari Lailatul Qadar. Yang Nabi sabdakan, siapa menghidupkan Lailatul Qadri atas dasar iman, atas dasar mengharap balasan pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Artinya, kalau puasa tiap hari sebut saja 30. Kalau tarawih tiap malam sebut saja 30. Ternyata malam pertama kita ketiduran, malam kedua malas, malam ketiga ria, malam keempat begini, begitu, begini, begitu. Sampai malam ke-20 zong semua, zong. Paling tidak satu malam ini untuk mendapatkan janji ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu? Iman dan ihtisab. Karena memang Ramadan adalah madrasatul iman, berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui iman. Yang kedua, madrasah iman, madrasah akhlak mulia di sepanjang Ramadan, berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibingkai di dalam tuntunan taqwa. Itulah yang Allah sebutkan di penghujung ayat 183 surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Sekali lagi, puasa kita bukan untuk sekedar asal-asalan, tapi ada target yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan agar kalian bertakwa. Dan diterimanya amal kita itu terindikasi bukan ketika kita beramal, Pak. Ini penting untuk kita ingat. Amal kita dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, indikasinya baru terlihat setelah amal selesai. Kalau selepas Ramadan kita menjadi sosok pribadi-pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah, berarti semua ibadah kita di bulan Ramadan adalah ibadah yang bernilai salih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ternyata stagnan atau bahkan lebih buruk, wal'iyadzubillah, maka kita pantas untuk menuduh diri kita sendiri kurang optimal di sepanjang Ramadan. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pantas untuk kita perhatikan, karena ketakwaan kepada Allah merupakan salah satu bukti akhlak mulia kita kepada Allah Jalla wa Ala.
Kemudian ketika kita perhatikan ayat-ayat tentang puasa 183, 184, 185, 187, semuanya ayat tentang puasa, semuanya tentang Ramadan, kecuali 186 nyempil, menyelip satu, tidak ada hubungannya dengan puasa dan tidak ada juga hubungannya dengan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentangku, kabarkan kepada mereka sesungguhnya aku dekat. Allah dekat dengan hambanya. Tidak perlu berspekulasi makna kedekatan Allah dengan hambanya. Allah sudah jelaskan, masih di ayat yang sama. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kedekatan Allah dengan hambanya adalah tatkala Allah mengabulkan doa-doa kita. Siapa saja yang berdoa kepada Allah, kemudian doanya dikabulkan, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat, mendengar, mengetahui yang diminta oleh hamba tersebut. Kemudian perhatikan bagian berikutnya dalam ayat ini. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka mengijabah panggilanku. Falyastajibu li. Hendaklah mereka memenuhi panggilanku. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Al-Mubarak, Mujahid dan para ahli tafsir yang lain menyatakan bahwa maksud dari falyastajibuli, hendaklah mereka memenuhi panggilanku, ay falyuti'uli, hendaklah mereka taat kepadaku. Itulah takwa. Jadi madrasah akhlak mulia di sepanjang Ramadan, hubungan baik diri kita kepada Allah melalui takwa. Melalui takwa. Demikian pula ketika kita mengagungkan kalamullah, ketika kita menyempurnakan pelaksanaan perintah Allah, bertakbir nanti di penghujung bulan ini sebagai pertanda sudah masuknya hilal bulan berikutnya yaitu Syawal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Ini menunjukkan bahwa Ramadan syahrul Qur'an. Kalau kita itu baca Quran, sejatinya kita sedang kontak dengan siapa? Dengan Allah. Kita sedang membaca firman-firman Allah, undang-undang Allah. Bukan undang-undang buatan manusia yang pasti usang, pasti butuh revisi. Undang-undang yang harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Rincian undang-undang yang sangat mungkin untuk berubah, itulah buatan manusia. Berbeda dengan undang-undang buatan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang kita baca. Subhanallah, satu huruf bernilai 10 pahala. Alif Lam Mim, langsung 30 pahala. Langsung 30 pahala. Silakan hitung sendiri setiap ayat. Ada satu huruf itu 10 pahala. Huruf kedua 10 pahala. Huruf ketiga dan seterusnya. Semakin banyak seorang baca Al-Quran, semakin banyak dia tabung pahala untuk dirinya jika dia ikhlas kepada Allah. Maka Ramadan merupakan madrasah jalinan hubungan baik antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan akhlak mulia kita dengan sesama manusia juga dibentuk di sepanjang Ramadan melalui ibadah siyam. Melalui ibadah siyam. Perlu diketahui, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kemudian Al-Imam Abdullah ibn Al-Mubarak rahimahullah, mereka mendefinisikan akhlak mulia. Mendefinisikan akhlak mulia. Apa itu akhlak mulia? Kepada sesama manusia, badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh.
Namanya akhlak mulia bersama segenap manusia itu adalah berbuat baik untuk mereka, menahan diri dari berbuat buruk kepada mereka, dan bisa memberikan wajah yang berseri untuk mereka. Ada 3. Akhlak mulia itu, kata Al-Hasan Al-Basri dan Abdullah ibn Mubarak, akhlak mulia itu tercermin pada 3 hal. Berbuat baik untuk manusia, mencegah diri jangan sampai berbuat buruk kepada manusia, dan menampakkan wajah ceria untuk mereka. Dalam riwayat yang lain, kaful adha, menahan diri dari berbuat buruk kepada mereka, termasuk maknanya adalah ihtimalul adha. Kalau orang berbuat buruk kepada kita, kita sabar. Itulah akhlak yang mulia. Dan subhanallah, 3 unsur ini semuanya ditanamkan di dalam siyam. Semuanya ditanamkan di dalam siyam. Bisa kita ingat perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Kedermawanan beliau itu memuncak tatkala di bulan Ramadan. Kedermawanan beliau memuncak tatkala bulan Ramadan. Kalau kita mau teladani Rasul, ya teladani ini. Kedermawanan kita yang kemarin-kemarin lipat gandakan pada saat Ramadan. Dan Nabi tuntunkan secara teknis. Teknis pelaksanaannya bagaimana? Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri shaim min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'a. Siapa yang berikan makan menu berbuka kepada seorang yang berpuasa, maka dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Masya Allah. Mau Ustaz, kalau begitu saya ambil bagian memberikan menu berbuka. Ternyata ada kesempatan yang lain, memberikan menu sahur. Oh, kok bisa begitu Pak Ustaz? Iya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kisah ini beliau dapatkan dari sahabat lain, Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit pernah makan sahur bersama Nabi SAW. Kemudian Zaid cerita sama Anas, aku sahur bareng Nabi SAW. Maka Anas bertanya, oh ya? Iya. Berapa jarak sahur sampai azan? Dalam riwayat yang lain sampai salat, artinya sampai iqamah. Kemudian kata Zaid bin Thabit, qadra 50 ayat, seukuran membaca 50 ayat. 25 sampai 30 menit kurang lebih. Yang hendak digarisbawahi di sini adalah bahwa ada tuntunan syariat sahur bareng. Oleh karena itu, kalau kita diundang sahur bersama, penuhi undangan tersebut. Nabi SAW sahur bersama para sahabatnya, diantaranya Zaid bin Thabit. Maka ini termasuk peluang kebaikan. Kalau kita ingin berbagi kedermawanan yang telah diteladankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, berikan pula menu sahur. Terutama sekali besok-besok ini ketika akan ada i'tikaf. Sebagaimana kita semangat mendermakan sebagian dari harta kita untuk berbuka, begitu pula untuk sahur dengan dalil hadis tadi. Maka akhlak mulia ditanamkan, diasah di sepanjang Ramadan. Kemudian berikutnya akhlak mulia, kaful adha wa ihtimalul adha, menahan diri dari mengganggu atau menyakiti orang lain, sekaligus bersabar tatkala disakiti oleh orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dosa, ghibah, namimah, dusta, perkataan batil, berdebat kusir, mencaci maki orang dan lain sebagainya, siapa yang tidak meninggalkan hal tersebut, wal amala bihi, dan perbuatan-perbuatan maksiat, wal jahla, dan sikap-sikap bodoh, kata Nabi,
Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak butuh terhadap puasanya. Dia puasa tapi lisannya menyakiti orang lain, sikapnya menzalimi orang lain, perbuatannya berdampak buruk pada orang lain. Allah tidak butuh kepada puasa orang semacam ini. Maka ketika kita berpuasa, tahan diri kita dari mengganggu orang lain. Tahan diri kita dari mengganggu orang lain. Dan beliau juga bersabda di kesempatan yang lain, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Kalau kalian berada di hari sedang berpuasa, maka jangan berbuat rafath. Apa itu rafath? Ucapan kotor. Fala yarfuth, jangan berbuat rafath, ucapan kotor. Wala yaskhab, enggak usah teriak-teriak. Wala yajhal, dan jangan berbuat atau bersikap bodoh. Ini jangan sampai kita menyakiti orang lain, jangan sampai kita mengganggu orang lain. Insya Allah saya enggak ganggu Ustaz. Kalau saya diganggu bagaimana Ustaz? Lihat kelanjutan hadisnya. Kata Nabi, in sabbahu ahadun aw qatalahu, kalau seseorang mencacinya, seseorang ngajak kelahi dia, ngajak ribut, berantem, bertikai dan seterusnya, cukup direspon, inni shaim, maaf saya sedang puasa. Allahu Akbar. Ustaz katanya boleh membalas keburukan orang. Betul? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Keburukan itu bisa dibalas dengan keburukan serupa. Tapi Allah berfirman di ayat yang sama, wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan memperbaiki kondisi pertikaian yang terjadi, maka pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hitungan batas. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Jadi kalau orang melakukan buruk kepada kita, balas dengan yang baik. Balas dengan yang baik. Semuanya ada di dalam Ramadan. Bayangkan Pak, ada orang menyakiti kita, menghina kita, mengganggu kita, menzalimi kita, cukup kata Nabi direspon, inni shaim, saya sedang puasa. Kalau mau ngajak ribut nanti. Subhanallah. Jadi berlatih untuk mengerem, berlatih untuk menundukkan emosi, berlatih untuk memaafkan orang, dan itu adalah sifat penghuni surga. Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang untuk surga, yang untuk mereka surga disiapkan, itu yang sifatnya selalu berinfak, dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit. Punya duit banyak berinfak, sedang bangkrut berinfak. Buat mereka surga disiapkan. Wal kadhiminal ghaidh, menahan emosi amarah. Dia mampu meluapkan tapi dia sabar. Wal 'afina 'anil nas, dia maafkan kesalahan orang. Dia mampu membalas tapi dia sabar, dia maafkan. Untuk mereka surga disiapkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, apalagi kalau dia bisa membalas dengan yang baik. Bukan sekedar tidak membalaskan dendamnya, bukan sekedar membalaskan keburukan yang serupa, tapi bahkan dia mampu merespon dengan yang jauh lebih baik. Cukup direspon, maaf saya sedang berpuasa. Ajib. Maka Ramadan adalah madrasah akhlak. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, izinkan saya untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa Islam mengajarkan kita untuk berdoa agar akhlak kita mulia. Saya berharap meskipun cuman artinya dulu, kalau kita belum hafal, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat bahwa doa seorang yang berpuasa potensial untuk mustajab.
Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 doa yang pasti dikabulkan, jangan ragu lagi. Satu di antara ketiganya adalah as-saimu hatta yuftir. Seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Sepanjang dia berpuasa sampai bukanya, doa yang dipanjatkan potensial untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sedang berdoa, selipkan salah satunya adalah berdoa meminta akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya coba sebutkan 3 dari beberapa riwayat yang sahihah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kita berdoa memohon akhlak yang mulia. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi mengajarkan doa iftitah yang panjang di salat malam beliau. Di bagian dari doa iftitah itu Nabi bersabda, berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Artinya, ya Allah, berikan aku petunjuk untuk menggapai kemuliaan akhlak. Tidak dapat seorang pun, tidak ada satu pun yang bisa memberikan petunjuk menuju akhlak yang mulia kecuali Engkau ya Allah. Dan jauhkan aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada satu pun yang dapat menjauhkanku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Saya ulangi bahasa Arabnya pelan-pelan. Kalau bapak-bapak ibu-ibu mau mencatat dengan Latin boleh. Maknanya kurang lebih seperti tadi. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Saya ulangi. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ustaz kecepatan Ustaz. Terjemahnya saja boleh. Ya Allah, berikan aku petunjuk menuju akhlak yang mulia. Tidak ada satupun yang memberikan petunjuk menuju akhlak mulia kecuali Engkau. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada satupun yang dapat menjauhkanku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua, tadi doa permintaan, ini doa mohon perlindungan. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'i. Saya ulangi. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'i. Hadis ini juga sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Artinya, ya Allah, aku berlindung diri kepada Engkau dari akhlak yang mungkar, yang buruk, dari amal yang buruk, dari hawa nafsu yang buruk, dan dari penyakit-penyakit yang buruk. Dari semua yang buruk-buruk ini ternyata urutan pertamanya adalah akhlak. Ya Allah, aku berlindung diri kepada Engkau dari akhlak yang buruk, amal yang buruk, hawa nafsu yang buruk, dan penyakit-penyakit yang buruk. Makanya banyak di antara para ustadz, para khatib mengingatkan kita doa ini beberapa waktu yang lalu tatkala kita sama-sama menghadapi ujian Covid. Dan ini termasuk penyakit yang buruk, yang begitu cepat penyebarannya, yang begitu dahsyat dampaknya, dan seterusnya.
kita berdoa seperti ini, tapi kita juga berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kemungkaran-kemungkaran akhlak. Yang ketiga, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Ibnu Hibban dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperindah rupaku, maka indahkanlah akhlakku. Adapun keterangan yang menyebutkan bahwa doa ini diajarkan pada saat kita bercermin, maka ada permasalahan dalam sisi periwayatannya. Artinya, doa ini tidak dikhususkan dibaca pada saat bercermin saja. Kapan saja kita berdoa, meminta akhlak yang mulia, boleh kita berdoa dengan doa ini, tanpa pengkhususan momen tertentu seperti bercermin atau yang lain. Minta kepada Allah, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah rupaku, maka indahkanlah perangaiku, akhlakku. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sedikit, singkat dan cukup cepat penjelasan tentang Ramadan merupakan madrasah akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pribadi hamba yang lebih baik dari sebelumnya selepas kita melewati Ramadan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita tercatat sebagai amal yang salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita dari semua kotoran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita istiqamah di atas kebenaran, wafat dalam keadaan baik, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan husnul khitam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surga yang tertinggi, Al-Firdaus Al-A'la, bersanding dekat dengan Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma amin. Ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.